Rasulullah diberitahu bahwa ada 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Yang pertama kali masuk surga siapa itu? Yang pertama fasyahid, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah abdun mamluk, hamba sahaya, budak. Kemudian yang ketiga siapa? Wa faqirun muta'affifun zu'ayal. Yang ketiga adalah golongan orang fakir. Jadi tadi hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Risalah Aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Namun sebelum kita mulai, mari kita ikhlaskan niat kita. Hadir kita di majelis ilmu ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pada pertemuan lalu perkataan beliau yang mengatakan wal hisabi wal mizani wal jannati wan nari wa zalika haqqun kulluh. Al hisab, al mizan, al-jannah surga, an-nar neraka, zalika haqqun kulluhu, semua itu adalah benar adanya yang wajib untuk kita yakini. Kita sudah jelaskan apa itu al-hisab. Kita juga sudah jelaskan pada pertemuan lalu apa itu al-mizan dan bagaimana amal tersebut ditimbang. Apakah amalnya ditimbang ataukah sahaif yang ditimbang. Kemudian kita sudah jelaskan al-jannah. Kita sebutkan beberapa kenikmatan surga dan kita sebutkan keadaan penduduk surga di dalam surga. Nah, sekarang kita akan jelaskan wan-nar. Apa itu an-nar? Neraka. An-nar kalau diartikan api, ya. Namun yang dimaksud adalah neraka. Yang dimaksud neraka karena siksa neraka itu ya identik dengan api. Makanya di antara para ulama, mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat api itu dihidupkan, ketika mereka melihat api membara, ada di antara mereka yang pingsan. Kenapa pingsan? Bukan karena sakit. Karena takut akan siksa Allah. Mereka ingat siksa Allah di neraka. Dihidupkan api, ya, bahan bakarnya adalah dari bebatuan dan manusia. Mereka ingat akan itu. Mereka ingat ayat-ayat tentang siksa-siksa neraka ketika mereka melihat api. Sehingga karena takutnya akan siksa Allah, mereka pun kemudian pingsan. Pingsan ketika itu, Pak. Nah, seperti itulah mereka. Kalau kita melihat api, gimana Pak? Pingsan? Nah, bukan pingsan, tapi langsung ambil HP. Nah, upload. Sekarang terjadi kebakaran. Jadi sekarang kalau kebakaran bukan ngambil air, ngambil apa? Ngambil handphone. Sekarang yang dinyalakan pertama kali itu handphonenya, bukan mengambil airnya. Nah, ini orang sekarang ada kecelakaan, buru-buru ngambil HP, divideoin, bukan menolong.
Divideoin dulu, ya. Baru kemudian dia berpikir bagaimana cara menolongnya. Mau makan juga begitu. Foto dulu, videoin dulu. Begitu orang sekarang. Betul ini, Bu? Kebuli. Iya. Nah, apa itu an-nar? An-naru haqqun. Neraka itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Sesuatu yang benar adanya maksudnya sesuatu yang wajib untuk kita yakini bahwa neraka itu benar-benar ada. Bukan hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan saja. Dan tidak boleh dikatakan neraka itu adalah sesuatu hal yang disebutkan untuk menakut-nakuti kita saja. Dongeng kayak anak-anak gitu kan, ditakut-takutin, jangan keluar dari rumah. Nah, nanti di situ ada hantu, ya, ada kolor hijau. Ingin menakut-nakuti anak tersebut. Nah, neraka ini bukan hal yang seperti itu. Neraka ini memang benar-benar adanya, bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Walaupun neraka itu diantara hikmahnya membuat kita ya menjauh dari perbuatan yang diharamkan, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, supaya kita selalu melakukan ketaatan. Tetapi ya bukan hanya sekedar itu. Namun neraka ini wajib kita imani adanya. Wahya makhluqatunil an. Para ulama mengatakan bahwa neraka itu sudah diciptakan sekarang. Jadi sekarang sudah ada. Walaupun belum ada manusia yang menempatinya. Karena nanti akan ditempati oleh manusia setelah kiamat nanti kan. Kiamat, kemudian hisab di padang mahsyar, dihisab, mizan, as-sirat. Nah, ini yang sudah kita jelaskan. Baru kemudian manusia ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi sekarang tidak ada penghuninya, namun bukan artinya surga dan neraka itu tidak ada sekarang. Ada sekarang. Orang yang tidak meyakini akan adanya surga sekarang, jadi ketika dia ditanya surga dan neraka itu sekarang sudah ada apa belum? Oh belum. Nanti hari kiamat ada. Sekarang belum ada. Orang yang seperti ini jika dia tidak mengetahui ilmunya karena ketidaktahuannya, ya. Orang yang seperti ini apa hukumnya? Tidak kemudian dia dikafirkan. Tidak kafir hukumnya, namun dia kita ajari bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan uiddat lil muttaqin, bagi surga, uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu dipersiapkan, telah dipersiapkan. Artinya sesuatu yang telah dipersiapkan, surga itu sudah ada. Begitu juga dengan neraka. Nah, ini orang yang tidak memahami itu, dia tidak belajar sehingga tidak mengetahui itu. Tapi dia meyakini surga dan neraka itu nanti ada. Orang yang seperti ini mukmin. Orang yang seperti ini muslim. Tidak dikafirkan, tidak boleh dikafirkan. Namun kita ajari bahwa surga dan neraka itu para ulama menjelaskan dari ayat-ayat yang menunjukkan akan adanya surga dan neraka. Para ulama mengatakan sudah diciptakan surga dan neraka itu sekarang. Namun orang yang tidak meyakini sama sekali adanya surga dan neraka, tidak hanya sekarang, tapi nanti di akhirat juga nggak ada. Tidak ada itu surga dan neraka. Jadi nanti kalau manusia meninggal ya sudah, selesai, habis dia jadi tanah, selesai. Tidak ada hari pembalasan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini orang yang tidak meyakini surga dan neraka sama sekali, ini baru bukan dari golongan kaum muslimin. Bukan muslim, bukan mukmin. Karena muslim, mukmin, dia wajib meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis
wajib diyakini secara keseluruhannya. Surga ada nggak dalam Al-Quran? Neraka ada nggak dalam Al-Quran? Ada, banyak penyebutannya. Ya, banyak penyebutannya. Kemudian dalam hadis ada tidak? Ada, banyak penyebutannya. Ya, sehingga orang yang tidak meyakini akan adanya surga dan neraka sama sekali, ya, sama sekali tidak meyakininya, ini artinya dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mendustakan hadis, dia tidak mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya para ulama mengatakan yang tidak meyakini ini hukumnya kufur, hukumnya kufur, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Ya, jadi ada beberapa kewajiban yang wajib kita yakini adanya. Hari kiamat, siksa kubur, nikmat kubur, ya, hari berbangkit, hari mahsyar dikumpulkannya di tempat yang disebut namanya mahsyar, adanya al-mizan, ditimbangnya amal kebaikan kita, adanya as-sirat, jembatan yang nanti akan dilalui oleh semua orang. Orang kafir begitu dia menginjakkan kakinya dia akan terpeleset jatuh masuk ke dalam neraka. Orang mukmin ada yang menjalani jembatan tersebut dengan merangkak-rangkak, ada yang menjalaninya dengan susah payah, ada pula yang menjalaninya dengan mudah. Ada yang terbang di atasnya secepat kilat, ada yang terbang di atasnya seperti cepatnya terbang burung yang terbang. Nah, ini disebutkan, ya, wajib kita yakini adanya. Orang yang tidak meyakini hal itu artinya dia tidak meyakini apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keimanan kepada Nabi kita Muhammad termasuk syahadat kedua. Syahadat pertama beriman kepada Allah, syahadat kedua beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keimanan kita kepada Nabi Muhammad yaitu meyakini semua apa yang beliau sampaikan, bahwa semua itu adalah benar. Semua itu benar, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Adakah di antara kita, ya, yang melihat bahwa siksa kubur atau nikmat kubur? Ada di antara kita yang melihatnya? Belum. Ada di antara kita yang melihat malaikat itu mencabut nyawa seseorang? Malaikatnya kita lihat, orangnya yang meninggal ya kita lihat, tapi malaikatnya yang datang mencabut nyawanya kita lihat. Tapi wajib kita yakini ada malaikat pencabut nyawa. Kita tidak melihat bahwa orang yang di dalam kubur itu akan ditanya di dalam kuburnya. Ada di antara kita yang sudah melihat, Pak? Atau yang pernah merasakannya? Ditanya mungkar dan nakir? Belum ada. Alhamdulillah. Berarti ya semua ini masih hidup semua. Ya alhamdulillah. Nah, ini kita belum pernah melihat, belum pernah merasakan, tetapi wajib kita yakini. Inilah keimanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk surga dan neraka. Neraka ini banyak disebutkan, ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Di antara hadis yang menyebutkan tentang sifat neraka itu ada hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, uqida 'alan nari alfasanah hatta marrat wa alfasanatin hatta biyaddat wa alfasanatin hatta swaddat fahiya sauda'u muzlimah. Uqida 'alan nar, neraka itu apinya dihidupkan alfasanah selama 1000 tahun. Jadi apinya dihidupkan membara hatta marrat selama 1000 tahun, hatta marrat sampai apinya itu berwarna merah.
wa alfasanatin, kemudian 1000 tahun lagi, hatta biyaddat, sampai yang tadinya merah berubah menjadi warnanya putih. Wa alfasanatin, dan 1000 tahun lagi dari tadinya merah kemudian putih, hatta swaddat, sampai berubah warnanya menjadi hitam. Ada pernah kita melihat api berwarna hitam? Ya, asapnya hitam. Iya. Kalau api yang kita lihat warnanya apa, Pak? Merah. Karena tidak bisa kita menghidupkannya 1000 tahun ya. Kita hidupkan 1000 tahun, apinya hidup, kitanya sudah mati, nggak bisa melihat. Ya. Kemudian 1000 tahun lagi sampai putih, ada kita melihat api putih. Ya, kita paling melihat api merah, api biru kan itu. Nah, tapi kalau apinya merah kemudian warna putih, ini belum pernah kita melihatnya. Kemudian sampai hitam. Makanya Rasul mengatakan fahiya sauda muzlimah. Maka neraka itu sauda muzlimah. Neraka itu hitam, muzlimah, hitam kelam. Jadi jangan disangka karena neraka itu penuh dengan api, kemudian terang benderang begitu kan? Ya namanya penuh dengan api, ya terang. Ternyata neraka itu gelap gulita. Jadi menakutkan. Gelap gulita, tapi panas membara. Nah ini sungguh sangat menakutkan. Karena memang neraka itu adalah tempat untuk menjadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah tersiksa di dalamnya. Jadi tempatnya memang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat yang sangat mengerikan. Tidak pernah kita lihat di dunia ini bagaimana mengerikannya tempat tersebut. Tempat yang paling seram kita rasa di dunia ini apa, Pak? Kuburan. Padahal nggak ada apa-apanya gitu kan? Padahal nggak ada apa-apanya, tidak menyakiti kita. Kita lewat nggak kebakar kita, kan itu. Kita lewat kemudian nggak merasa kita dipukul-pukulin, kan nggak? Ya paling cuman merinding aja, berdiri bulu kuduknya. Paling itu saja. Jalan kayak ada orang yang ngikutin di belakang. Padahal nggak ada, perasaan aja. Nah ini tempat yang kita rasa mengerikan. Mungkin rumah yang katanya rumah hantu, yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, kosong rumahnya sehingga diisi oleh jin. Ya, nah ini terjadi. Ya rumah yang kosong begitu, Pak. Rumah yang kosong itu ya akan ditempati oleh jin. Maka sehingga rumah tersebut ya ketika ditempati kembali, orang yang menempati itu merasa ada yang aneh gitu. Karena memang ada jin yang sudah menempati tempat tersebut. Jin itu benar adanya. Jin itu makhluk ciptaan Allah. Sama seperti kita. Ya, sama seperti kita ciptaan Allah. Jin juga makhluk ciptaan Allah. Dan kita bersinggungan dengan para jin. Nah, sehingga kita tidak menafikan adanya. Nah, ini tempat yang kita rasa menyeramkan, yang mengerikan. Ini belum ada bandingannya dengan neraka sedikit pun. Tidak ada bandingannya. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka berharap untuk bisa keluar darinya. Namun mereka tidak bisa keluar darinya. Yang bisa keluar dari neraka adalah orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan tidak diampuni oleh Allah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian nantinya mereka akan dikeluarkan darinya. Mereka yang bisa keluar dari neraka. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka ini akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa keluar darinya. Dalam Al-Quran disebutkan ini,
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfal minan nar. Ya. Fid darkil asfal ini artinya berada di tempat yang paling bawah. Berada di tempat yang paling bawah minan nar, dari neraka. Jadi neraka ini juga bertingkat-tingkat. Seperti surga bertingkat-tingkat. Kalau surga itu disebutkan, sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa surga itu dikatakan darajat. Surga itu disebut namanya darajat. Darajat itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan-tingkatan surga itu disebut namanya darajat, tingkatan-tingkatan surga. Jadi orang yang masuk ke dalam surga tidak semuanya sama berada di satu tempat. Mereka berada di tempat sesuai dengan keimanan mereka. Yang paling tinggi keimanannya, mereka akan berada di tempat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Yang keimanannya berada di bawahnya, begitu seterusnya. Namun surga, neraka juga seperti itu, bertingkat-tingkat, namun tidak disebut namanya darajat. Tingkatannya tidak disebut darajat, disebut namanya darokat. Bahasanya, ya, kalau tingkatan surga bahasanya apa tadi? Darajat. Kalau tingkatan neraka bahasanya apa? Darokat. Namanya darokat. Nah, ini sesuai dengan ayat tadi yang kita baca, innal munafiqina fid darki. Ad-dark jamaknya darokat. Sebagian para ulama membaca fid darki ini fid daroki, tidak fid darki. Sebagian qiraah membacanya fid daroki, ronya fathah. Jadi ad-darki atau ad-daroki itu jamaknya darokat. Jadi disinilah mereka mengatakan bahwa kalau neraka itu tidak disebut tingkatannya darajat, tetapi darokat. Jadi kalau darajat itu maknanya sesuatu tingkatan yang menunjukkan tingkatan kebaikan, derajat, kan gitu kan. Nah, ini dinaikkan derajatnya, dinaikkan tingkatannya, artinya menjadi sesuatu yang mulia. Jadi kalau neraka kan bukan sesuatu yang mulia, sehingga tidak disebutkan tingkatannya derajat. Kamu di neraka derajat apa? Kan enggak gitu. Karena derajat itu identik maknanya mulia, bagus. Jadi ini neraka tingkatannya disebut namanya darokat. Namun sebagian para ulama mengatakan sama saja. Sama saja, itu boleh juga, bisa juga disebut tingkatan neraka itu dengan sebutan darajat. Karena ada ayat yang mengatakan walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing akan berada di derajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau yang mereka lakukan baik, maka mereka berada dalam derajat kebaikan. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, maka mereka akan berada pada derajat yang buruk. Nah, ini sebagian mengatakan demikian. Namun sebagian seperti yang kita katakan tadi, kebaikan itu, surga itu tingkatannya disebut darajat. Kalau neraka tingkatannya disebut darokat, ya, darokat. Neraka ini, kalau surga kan ada 8, Pak. Surga itu ada 8. Kalau neraka itu ada 7. Ada 7 pintunya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laha sab'atu abwab. Laha maksudnya adalah neraka, sab'atu abwab, ada 7 pintu. Namun yang dimaksud di sini bukan pintu-pintu seperti pintu kontrakan. Bukan, ya. Sab'atu abwab, para ulama menafsirkan sab'atu atbaq, ada 7 tingkatan tadi. Nah, ini darokat tadi itu. Ya, ada 7 tingkatannya. Sebagian juga menyebutkan 7
Tingkatan tersebut apa saja itu? Wa an Ibnu Juraij, diriwayatkan dari Ibnu Juraij fi qaulihi ta'ala laha sab'atu abwab, tentang firman Allah Ta'ala laha sab'atu abwab, neraka itu punya 7 tingkatan tadi. Qala, beliau mengatakan menafsirkan ayat tersebut, awwaluha jahannam, tingkatan pertama itu namanya jahannam. Summa laza, kemudian tingkatan kedua namanya laza, pakai zod, laza, ya. Yang pertama jahannam, yang kedua laza, laza. Kemudian yang ketiga summa al-hutamah, summa al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, itu kan ada dalam ayat. Summal hutamah. Kemudian yang keempat summas sa'ir. Sa'ir, ya, neraka sa'ir. Summa, kemudian saqar, neraka saqar. Yang keberapa itu? Yang kelima, neraka saqar. Summa, kemudian yang keenam al-jahim, neraka al-jahim. Kemudian yang ketujuh summal hawiyah, neraka hawiyah. Nah, ini 7 tadi. Apa aja tadi, Pak? Awaluha, yang pertama jahannam, yang kedua laza, yang ketiga al-hutamah, yang keempat as-sa'ir, yang kelima saqar, yang keenam al-jahim, yang ketujuh al-hawiyah. Nah, ini pilih yang mana ini, Pak? Tidak ada yang dipilih ini. Semuanya kita berharap supaya tidak masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita tidak ingin masuk ke dalamnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ada orang yang, ada golongan yang pertama masuk ke dalam surga, ada juga golongan yang pertama masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Kharajal Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Urida alayya awwalu salasatin yadkhulunal jannah." Rasulullah diberitahu bahwa ada 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Siapa itu? Wa awwala salasatin yadkhulunan nar, dan 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Jadi 3 golongan yang pertama kali masuk surga, dan 3 golongan yang pertama masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Fa'amma awwalu salasatin yadkhulunal jannah. 3 golongan yang pertama kali masuk surga, siapa itu? Yang pertama fasyahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, mereka berperang di jalan Allah demi menegakkan agama Allah. Mereka itu orang-orang yang mati syahid, mereka akan masuk ke dalam surga, termasuk di antara golongan yang pertama masuk surga. Kemudian siapa golongan lagi yang pertama masuk surga? Wa 'abdun mamlukun la yusghilahu riqqud dunya an ta'ati rabbih. Yang kedua adalah abdun mamluk, hamba sahaya. Budak, Pak, hamba sahaya, bukan orang merdeka. Di kita ini tidak ada budak yang seperti ini. Ya, kita semuanya merdeka, tidak ada budak. Nah, namun di antara golongan yang masuk surga pertama itu adalah budak, dari golongan budak. Jadi orang-orang menghinakan budak. Budak itu orang-orang yang dihinakan, bisa diperjualbelikan. Namun Rasulullah mengatakan di antara budak itu termasuk golongan yang
masuk surga pertama kali, ya. Namun budak yang seperti apa? Budak yang la yusghilahu riqqud dunya an ta'ati rabbih. Budak yang tidak disibukkan dengan status budaknya di dunia dari melakukan ketaatan kepada Allah. Betul dia adalah seorang budak. Betul dia diperjualbelikan. Betul dia diperintah, ya, disuruh ini dan itu, melakukan ini dan itu, disuruh untuk bekerja tanpa mendapatkan upah. Ini status budaknya, pekerjaan budaknya yang dia lakukan, namun tidak menghalangi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia tetap melakukan taat. Orang yang seperti ini, budak yang seperti ini, termasuk dari golongan yang pertama masuk ke dalam surga. Nah, kalau budak saja bisa seperti itu, Pak, bagaimana kemudian dengan kita? Ya, kita yang bukan budak, kita yang bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan tanpa harus ada yang menghalangi kita. Kalau budak kan ada tuannya, harus tunduk patuh sama tuannya. Kalau kita kan tidak, kita bebas melakukan apa saja. Namun sebagian orang kita lihat sibuk dengan melakukan urusan dunia, lalai dari melakukan taat kepada Allah. Nah, ini bagaimana kemudian dia mau masuk ke dalam surga? Sudah diberi kekuatan, sudah diberi waktu, namun dia melalaikan itu semua. Dia tidak mau melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Banyak orang sekarang demi mengejar harta dunia, sholat ditinggalkannya, ya. Demi mengejar harta dunia, ya, puasa dia tidak mau melakukannya. Kalau puasa nanti nggak dapat rezeki, kan? Kalau sholat nanti rezekinya berkurang. Nah, berpikir tentang harta dunia. Kemudian yang ketiga siapa? Wa faqirun muta'affifun zu'iyal. Yang ketiga adalah golongan orang fakir. Jadi tadi hamba, orang miskin. Kemudian yang sekarang orang fakir, miskin juga. Fakir adalah orang golongan pertama masuk surga. Fakir yang bagaimana? Muta'affif, zu'iyal. Dia tidak mau minta-minta. Orang fakir yang menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta. Muta'affif namanya, Pak. Orang fakir, dia betul fakir, dia betul membutuhkan, tetapi dia bekerja tidak dengan meminta-minta. Zu'iyal, padahal dia punya tanggungan nafkah, punya anak istri, tetapi walaupun demikian dia tidak meminta-minta, tetap menjaga kehormatannya. Ini orang yang fakir yang seperti ini sabar namanya. Fakir yang seperti ini tidak meminta-minta, ini adalah orang fakir yang sabar. Kita tidak hanya diuji dengan kefakiran, kekayaan juga merupakan ujian. Orang kaya diuji, orang fakir juga diuji. Orang fakir ketika diuji, begitu ujiannya, tidak punya harta, kemudian dihadapkan dengan jalan untuk meminta-minta. Namun dia sabar, tidak melakukan itu. Ini namanya muta'affif. Fakir, golongan fakir yang semacam ini termasuk orang pertama masuk surga. Subhanallah, sudah 3, Pak, ya. Nggak ada yang keempat di sini disebutkan. Ya, orang kaya nggak masuk ternyata. Tapi orang kaya apa nggak masuk surga? Masuk surga. Ya, mungkin ada dalam hadis yang lain. Wa awwalu salasatin yadkhulunan nar. Ada 3 golongan yang pertama masuk neraka. Siapa itu? Pertama, fa amirun mutasallitun. Pemimpin yang zalim. Ini orang-orang sekarang sibuk mencari kursi, ya. Nanti kursinya sudah disiapkan di dalam neraka, didapatkannya. Ini orang-orang sekarang sibuk menjadi pemimpin, ya.
tapi nanti dia pertama kali masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia penguasa yang zalim. Maka jadi penguasa bukan tidak boleh. Ya bagus jadi penguasa, tetapi penguasa yang adil. Jadi penguasalah dengan penguasa yang adil, bukan jadi penguasa yang zalim. Kemudian wadzu sarwatin mim malin yamna'u haqqallahi mim mali fi malihi. Orang kaya yang mencegah hak Allah pada hartanya. Artinya dia tidak mau mengeluarkan hak-hak Allah, tidak mau membayar zakatnya, tidak mengeluarkan kewajibannya dari harta yang dia miliki. Ini orang kaya yang semacam ini masuk neraka ini pertama kali. Ya. Masuk neraka ini. Yang tidak mau mengeluarkan kewajiban yang Allah wajibkan pada harta yang dia miliki. Kadang kan orang begitu, Pak. Ketika fakir, dia berharap menjadi orang yang kaya. Nanti kalau saya kaya, saya sedekah tiap hari. Zakat saya lebih-lebihkan. Ya. Begitu jadi kaya, sudah hilang itu semua kata-katanya itu. Doa-doanya dulu itu sudah nggak ingat lagi. Ya, sedekahnya tadinya setiap hari sekali katanya, sekarang sedekahnya setahun sekali. Ramadan saja sedekah. Katanya biar dapat pahala yang besar, udah Ramadan aja. Ya. Jadi kalau di bulan lain nggak sedekah. Ini orang yang seperti ini ya, orang kaya namun tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Ini termasuk orang yang pertama masuk neraka ini dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga wa faqirun fakhurun. Orang fakir juga ada yang masuk neraka pertama kali. Kalau tadi masuk surga. Kalau sekarang ada fakir masuk neraka. Siapa itu? Wa faqirun fakhur. Fakir yang fakhur. Fakhur ini apa? Kebalikan dari tadi, muta'affif tadi. Kalau tadi fakir muta'affif, tidak mau meminta-minta walaupun dia fakir, ini masuk surga. Kalau fakir fakhur, kebalikannya. Dia fakir, tidak sabar dengan kefakirannya, kemudian dia ya meminta-minta, kemudian dia menyombongkan dirinya, ya mutakabbir, menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya. Ketika dia meminta-minta nggak dikasih, kemudian dia maki-maki orang yang tidak memberinya. Nah ini fakir yang semacam ini, fakir fakhur namanya, yang masuk ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Gimana Pak? Mau jadi yang mana ini Pak? Fakir, muta'affif, masuk surga. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan kewajibannya masuk neraka. Mau kaya apa mau fakir Pak? Mau kaya yang masuk surga. Subhanallah. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana kemudian surga itu menantikan kita, terhindar dari neraka. Rasulullah mengatakan, ada hadis ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, bima attaqi bihin nar, bagaimana cara aku berlindung dari neraka, supaya aku nggak masuk neraka, apa caranya? Rasulullah mengatakan, bidumu'i ainaika, caranya dengan air matamu. Jadi air mata ini ya bukan hanya seperti yang dikatakan oleh orang-orang air mata buaya yang bisa mengelabui semua wanita. Ya. Atau sebaliknya, wanita yang mengucurkan air matanya kemudian suaminya menjadi luluh di hadapannya untuk mendapatkan semua apa yang diinginkannya. Bukan, tapi air mata yang dimaksud di sini adalah air mata yang disebutkan oleh Rasulullah, fa inna ainan bakat min khasyatillah la tamassuhan naru abada. Mata yang menangis mengeluarkan air mata min khasyatillah, karena takut kepada Allah, la tamassuhan naru abada. Air mata ini akan menjaganya dari neraka. La tamassuhan nar, neraka tidak akan menyentuhnya abada, selama-lamanya.
Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah? Ya, makanya Pak, terkadang kita itu membuat diri kita untuk menangis itu susah Pak kan. Tapi terkadang kita bisa menangis di waktu-waktu tertentu, ikut dengan suasana kita menangis. Nah, pada kesempatan itu menangislah, jangan ditahan-tahan. Pada kesempatan yang seperti itu, kita walaupun terbawa suasana kita menangis, ya, kita zikir, ya, kemudian terbawa suasana terharu kita menangis, kita sholawatan, ya, kita maulidan, terbawa suasana terharu kita menangis, menangislah, jangan ditahan-tahan, jangan seperti pura-pura kita menangis, ya, padahal kita menangis, ya, menangis saja. Kemudian hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya air mata kita itu keluar dalam keadaan kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Apa maksud rasa takut kepada Allah? Rasa takut kepada Allah yaitu takut akan siksanya. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menahan siksamu. Ya Allah, aku akan melakukan semua kewajiban-kewajiban, tidak mau melakukan perkara-perkara yang Engkau haramkan. Ini orang yang takut kepada Allah, seperti itu maksudnya. Bukan takut kita seperti takut kepada rentenir yang selalu menagih hutang kepada kita, enggak. Tetapi takut kepada Allah dengan mengagungkannya, dengan takut terhadap siksanya, kemudian berupaya untuk melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua larangan. Mata yang menangis karena itu, kemudian Allah Ta'ala akan menjaga kita dari api neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada hadis lain lagi, upaya kita supaya kita terhindar dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar wa Abu Ya'la Al-Musili min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, mastajara 'abdun minan nar sab'a marrat illa qalatin naru ya Rabb inna 'abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu. Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan dari api neraka sab'a marrat, sebanyak 7 kali, illa qalatin naru, melainkan neraka akan berkata, ya Rabb, ya Allah, inna 'abdaka fulanan istajara minni, sesungguhnya hambamu si fulan itu telah meminta perlindungan dariku, perlindungan dari api neraka, fa'ajirhu, maka lindungilah dia ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka.